Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali bersama Bu Fani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, serta selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Kamis pagi ini Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia menggelar acara peringatan Hari Anak Nasional 2020. Acara ini dikemas secara offline dan virtual di Gedung Nusantara MPR RI Senayan, Jakarta. Informasi lebih lengkap kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus sudah ada di Gedung MPR RI Jakarta. Valentina, untuk hari ini apa fokus dari gelaran peringatan Hari Anak Nasional di sana? Hai anak-anak. Tentu kalian tidak asing lagi bukan tentang cuplikan yang Ibu tampilkan di awal video tadi? Ya, cuplikan di awal video tadi merupakan salah satu cuplikan dari berita. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang teks berita. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Apakah yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia, atau bisa dikatakan teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Teks berita biasanya disebarkan melalui berbagai media seperti radio, televisi, internet, situs web, atau media lain sebagainya. Teks berita memiliki ciri-ciri. Yang pertama, faktual, yaitu berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau berdasarkan pada fakta dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah aktual, yaitu sesuatu yang sedang hangat dibicarakan, terkini, atau viral. Yang ketiga adalah unik dan menarik. Dan yang keempat, seimbang, yaitu bersifat netral dan tidak memihak antara satu dan yang lainnya. Yang kelima adalah sistematis dan lengkap. Yang keenam, komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir adalah objektif atau bersifat apa adanya, tidak memihak pada satu dan yang lainnya. Teks berita memiliki jenis-jenis antara lain. Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, berita mendalam. Yang ketiga, berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Yang keempat, berita interpretatif. Dan yang terakhir adalah berita opini atau pendapat ahli. Unsur-unsur berita yaitu ada 6 atau bisa dikenal dengan 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Di dalam unsur apa ini memuat topik permasalahan yang sedang dibicarakan atau diberitakan. Kemudian yang kedua adalah di mana. Di dalam unsur di mana ini memuat tempat kejadian suatu peristiwa. Yang ketiga adalah kapan. Di dalam unsur kapan ini terdapat waktu, yaitu berupa tanggal, hari, tahun, dan pukul. Kemudian yang keempat adalah siapa. Di dalam unsur siapa ini memuat orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang sedang dibicarakan pada suatu peristiwa yang diberitakan. Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, biasanya di dalam unsur mengapa ini memuat alasan dan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa.
Nah, biasanya di dalam unsur bagaimana ini, dia meliputi tentang kronologi suatu kejadian atau peristiwa yang sedang diberitakan. Di dalam bahasa Inggris, kita menyebutnya dengan 5W plus 1H. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, kita juga bisa menyebutnya dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini, yaitu tentang teks berita. Ibu harapkan kalian sudah mengerti dan paham apakah yang dimaksud dengan teks berita, apa saja ciri-ciri dari teks berita, apa saja unsur-unsur dari teks berita, dan apa saja jenis-jenis dari teks berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu sehat.